warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Cita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Kebetulan saya, Trisna Cita Noviani, ada tugas CGP Ibu, di mana tugas tersebut wajib untuk saya setorkan sebagai salah satu syarat agar nilai CGP saya terpenuhi, di mana tugas tersebut yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Kebetulan kan Ibu juga selaku pemilik yayasan dan kepala sekolah ya Bu ya di TK Al-Madinah ini gitu. Jika berkenan, mungkin saya ada sedikit atau beberapa pertanyaan yang Bu Ika perlu jawab. Bersedia Ibu? Insya Allah, insya Allah. Dan ya Ibu Cita, mudah-mudahan nanti yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pelengkap ya untuk melengkapi nilai-nilai tersebut dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik Ibu, bisa kita mulai sekarang ya? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Baik, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kesempatan ini kami sedang diamanahi menjadi seorang pengurus yayasan, yaitu Yayasan Madinatul Munawwaroh, sekaligus juga kepala sekolah di TK Islam Al-Madinah. Nah, di sini kami bergerak di pendidikan usia dini. Tentu saja setiap lembaga jenjangnya memiliki kasus-kasus etika ya tadi ya, moral dilema etika, maaf. Nah, dilema etika ini kalau di jenjang usia dini ada satu kasus yang begitu mencuat ya di antara guru-guru TK dan guru SD. Jadi harapan dari guru SD itu ketika masuk sekolah SD anak-anak TK sudah bisa baca. Nah, kebanyakan memang seperti itu ya Bu ya? Iya. Namun kemudian dari Dirjen PAUD sendiri menyampaikan bahwa anak TK itu tidak boleh belajar baca dan tulis. Nah, di sini kami sebagai praktisi menjalani beberapa metode, dan metode tersebut adalah metode yang paling efektif. Jadi ketika anak berada di TK, kita bisa mengajarkan baca dan tulis dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu. Nah, dilema etika ini juga termasuk ya, dalam dilema etika ini termasuk adalah salah satu kasus yang kita hadapi sebagai guru TK. Jadi guru TK di sini juga nggak bisa nggak bisa menyerahkan begitu aja, nggak bisa oh ya udah nggak usah diajarin. Ya, karena kita juga sebenarnya membutuhkan hal itu gitu di TKB terutama ya. Baik, jadi dilemanya itu lebih ke yang kalau guru SD nyuruh wajib masuk ke SD itu harus bisa membaca gitu, sedangkan di Dirjen PAUD dan TK mungkin menyarankan jangan dulu deh karena itu waktunya anak-anak bermain, seperti itu mungkin ya Bu ya. Betul gitu. sekali. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana sekolah Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kita di sini ada komunitas, namun mungkin belum begitu viral ya, artinya belum dikenal oleh masyarakat. Jadi sekolah yang kami anut ini sekolah umum berbasis agama. Sekolah umum berbasis agama ini artinya ketika ada suatu hal yang memang merupakan kasus dilema etika, kita harus membalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, kayak gitu. Mungkin dari dua kasus tersebut ada yang paling mendekati dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ambil, gitu. Karena berbasis sangat menarik sekali ya Bu ya. Pasti kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, kemudian untuk yang ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa
Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tentu saja bermusyawarah ya dengan teman atau dengan senior-senior gitu ya yang memang sudah lebih usia dini. Jadi intinya bermusyawarah ya, sharing. Musyawarah ya Bu ya. Baik, untuk yang keempat nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang dianggap efektif adalah berdasarkan pengalaman ya. Kita mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan sharing lagi ya seperti tadi kita sampaikan. Ya, jadi ketika pengalaman mengatakan oh waktu itu anak itu bisa loh masuk SD dengan cara belajar tentu menggunakan alat peraga ini gitu. Jadi ya oke, kita pakai itu gitu. Jadi pengalaman yang sudah kita dapatkan kita ambil keputusan dari situ kayak gitu. Jadi ada metode khususnya gitu ya Bu ya. Baik, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, dalam hal ini kita pihak sekolah sebenarnya akan selalu berharap bahwa pihak keluarga atau orang tua itu bisa bekerja sama dengan baik, bisa bersinergi untuk mencapai sebuah tujuan yang baik ya, tujuan yang sama-sama kita harapkan. Namun tantangannya adalah ketika orang tua tersebut agak dalam tanda kutip agak belum bisa diajak bekerja sama seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan informasi atau seputar ajakan untuk bekerjasama, namun pihak orang tua terkadang sedikit abai dengan ini. Itu jadi tantangan kita karena kita juga sebenarnya sangat memahami seperti apa kondisi orang tua di rumah, mungkin dari segi biaya, segi waktu, perhatian ya. Nah itu semuanya kan sebenarnya sangat kita butuhkan dari orang tua. Iya. Namun itu tantangannya kami harus lebih banyak berkomunikasi lagi, menggali informasi lagi kepada orang tua sebenarnya kesulitannya apa gitu sehingga agak-agak sulit untuk diajak bekerja sama, itu tantangannya. Jadi intinya harusnya bisa bekerja sama gitu ya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu gitu? Iya, betul. Dua-duanya kita jalankan. Yang pertama, tata kala itu harus ada ya. Ini jadwal untuk penanganan kasus-kasus di sekolah ya, terutama untuk anak-anak usia dini. Itu yang pertama, kita tentu saja kita coba tangani sendiri. Kita yang menghadapi kasus anak-anak itu misalnya di sekolah mereka jadi sulit fokus ya, terus kurangnya kepekaan terhadap instruksi-instruksi yang kita berikan dan anak-anak tidak kurang semangat, lebih banyak tiduran di sekolah dan sebagainya, itu kan sangat-sangat memerlukan diskusi dengan orang tua. Nah, namun sebelum kita diskusi dengan orang tua tentu saja kita bujuk dulu. Kamu maunya apa deh? Kamu main apa hari ini? Tapi oke misalnya, tapi ikuti kegiatan ini dulu ya, baru nanti kita akan melakukan kegiatan yang lain. Nah, ketika hal itu belum bisa kita capai, maka kita sebenarnya mengadakan yang namanya parenting. Dan itu harapan kami bisa mengedukasi orang tua bahwasanya di rumah itu ada hal-hal penting yang harus orang tua lakukan agar anak-anak juga bersemangat di sekolah. Tidak bisa orang melepaskan begitu saja ke sekolah meskipun sekolah tersebut full day. Betul. Meskipun sekolah tersebut memiliki psikolog atau memiliki tenaga pendidik yang profesional, tidak bisa sepenuhnya. Tetap orang tua di rumah berperan lebih banyak harusnya pada anak-anak seperti itu. Jadi ada dua hal yang harus kita lakukan. Jadi seperti yang kita lakukan, menangani anak secara langsung di sekolah, dan yang kedua mengadakan kegiatan parenting meskipun kami belum rutin, tapi insya Allah ke depannya kita lakukan lagi seperti itu. Sepertinya ini ya, kalau saya telah dari besarnya, mana dulu nih yang urgent gitu ya Bu ya. Betul. Baik. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke. Tentu saja hal yang mempermudah kita dalam melakukan pengambilan dalam kasus etika dilema ini adalah ilmu ya, pengetahuan. Sehingga ketika sudah memiliki pengetahuan, memiliki bekal, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan kita belum memiliki bekal, belum memiliki ilmu. Dan tentu saja kita harus memiliki seorang yang harus bisa kita ajak konsul ya, konsultasi segitu. Jadi ada seseorang yang memang membacking kita di belakang gitu ya, membimbing kita. Nah itu jadi ada orang tertentu juga. Dan yang kedua ya ilmu pengetahuan yang harus terus digali sehingga mempermudah pengambilan keputusan-keputusan di depan nanti kayak gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Betul. Dewasa ini ya masyarakat begitu sangat sibuk. Iya. Sehingga kadang kasus dilema etika ini memang terkadang diciptakan sendiri. Betul, betul. Saya melihat hal yang terjadi di masyarakat itu tentu saja prihatin ya. Terkadang melihat orang tua yang sibuk bekerja demi untuk menjamin kehidupan anak-anak yang lebih layak dari dirinya gitu. Sementara anak-anak tersebut sangat-sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, terutama usia dini ya. Butuh pelukan lebih banyak, butuh ciuman, butuh sentuhan, butuh perhatian, butuh diajak bicara lebih banyak gitu agar hormon-hormon mereka itu meningkat sehingga kecerdasannya bertambah. Namun kita melihat ini agak sulit dilakukan oleh ibu yang memang sudah berkarir, bahkan sejak dia keluar SMA. Itu membuatnya terkadang agak lebih sulit keluar karena harus ditekuni dari awal. Menyelesaikan kuliah, kemudian di sekolah diterima, dan di sekolah juga menjadi seorang guru yang berprestasi, itu tidak mudah untuk meninggalkannya. Begitu ya. Nah, dalam hal ini kita ingin menjadi solusi bagi mereka-mereka yang memang membutuhkan pendamping anaknya. Sehingga kami berpikir pendamping anaknya itu juga baik seperti orang tua. Bukan yang malah di bawah orang tuanya. Bukan yang paling seadanya, bukan. Jadi kami berharap bisa mungkin jadi pengganti tidak mungkin ya. Itu menjadi pengganti orang tua itu nggak mungkin. Tapi setidaknya kami bisa menjadi pengganti yang tidak membuat mereka kesepian, yang membuat mereka jadi lebih hangat, gitu. Lebih tenang saat bermain, saat belajar gitu. Jadi mereka nggak boleh merasa aku nggak ada mama, aku nggak punya siapa-siapa. Jangan sampai mereka memiliki perasaan seperti itu. Kadang pengen apa ya? Pengen nangis aja gitu kalau ngelihat mereka bangun tidur, pasti kan kangen ya sama mamanya. Saya dulu merasakan ketika kita bangun tidur tuh pengen dipeluk, pengen lihat mama gitu. Ya ketika anak-anak bangun tidur terus nangis, gak apa-apa ya walaupun gak ada mama, ibu kok nemenin kamu gitu. Pengen jadi apa ya? Pengen jadi seseorang yang bisa mengisi mereka gitu. Kayak orang tua bekerja itu bukan suatu hal yang aib, bukan suatu hal yang jelek, karena mereka juga udah pasti kan bermanfaat kan intinya untuk agama, untuk bangsa, untuk keluarganya itu pasti bermanfaat. Namun gimana ya caranya anak ini jangan sampai merasa kehilangan gitu. Jangan sampai mereka tuh kosong hatinya karena orang tuanya sibuk di pagi hari sampai sore. Ini ya melihat pengalaman yang sudah ada, kami bisa jadi solusi gitu untuk anak usia dini terutama ya, yang tinggal kerja untuk orang tuanya dan anak-anak tuh tetap happy dan ketika bertemu orang tuanya juga orang tuanya bisa melengkapi lagi di sore dan sama malam hari. Seperti itu. Iya, cukup emosi sepertinya wawancaranya. Iya. Tapi ini merupakan pembelajaran bagi saya juga selaku Pasti, orang tua Ibu. Mungkin hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk bantuannya.
Saya berharap sekolahnya makin besar kayak Al-Madinah ini ya Bu ya. Ya, karena memang bagus sekali backgroundnya sekolahnya gitu. Iya, Iya. dengan niat apa ya namanya? Niat ingin membantu sesama, tidak menuntut sekali mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan ya. Iya, Karena betul. kalau untuk dari segi materi itu tidak akan ada habisnya. Betul. Tapi Betul ketika sekali. kita bisa menyampaikan manfaat, terutama hafalan Al-Qur'annya mereka membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Gitu. Baik, Ibu mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas Sama-sama. bantuannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.